Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Aprilian Santoso, kelas 12 TITL 1, absen 20. Asal sekolah saya SMK Negeri 2 Cilacap. Okupasi jabatan yang saya ambil adalah tentang pelaksana madya pembangunan dan pemasangan tenaga listrik tegangan rendah. Jabatan ini memiliki peran untuk membangun dan memasang instalasi listrik pada bagian pemanfaatan khususnya tegangan rendah. Contohnya seperti instalasi rumah atau gedung. Dalam melakukan pembangunan dan pemasangan ada landasan hukum yang harus dipatuhi oleh tenaga teknik ketenaga listrikan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, yang berisi bahwa setiap instalasi harus memenuhi aspek keselamatan, aman, andal, dan ramah lingkungan guna untuk memperoleh sertifikat layak operasi atau yang biasa disebut SLO. Pada pasal 44 ayat 6 dijelaskan juga bahwa setiap teknik dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Hal ini menjelaskan bahwa tenaga listrik, tenaga teknik untuk melakukan pembangunan dan pemasangan harus memiliki sertifikat kompetensi. Selain mematuhi peraturan undang-undang, pelaksana tenaga teknik juga harus memperhatikan K2 dan K3-nya. K2 itu berfokus pada objek instalasi itu sendiri. Tujuannya itu untuk menciptakan kondisi yang aman, andal, dan tidak membahayakan lingkungan sekitar. Nah, sedangkan K3 itu upaya untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kecelakaan saat bekerja. Dan K3 berfokus pada subjek atau manusia yang melakukan pekerjaan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja selama proses pembangunan dan pelaksanaan instalasi. Okupasi yang saya pilih yaitu tentang pemasangan kWh meter dan kotak kontak. Nah, sebelum memasang kWh meter, instalasi dalam bangunan itu harus sudah terpasang dan memenuhi sertifikat layak operasi atau SLO. Sebelum melakukan pemasangan instalasi, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, yaitu tentang gambar perencanaan yang meliputi, yaitu yang pertama gambar single line, yang kedua pengawatan, yang ketiga ada gambar denah, dan yang keempat itu gambar rekapitulasi daya. Lalu pemilihan material harus mengikuti standar PUIL 2011. Nah, PUIL 2011 itu meliputi kabel RST, kabel R berwarna merah, I berwarna hitam, kabel S berwarna coklat, dan kabel T berwarna abu-abu. Untuk kabel netral dan grounding ini masih sama, yaitu kabel netralnya berwarna biru dan kabel groundingnya berwarna kuning strip hijau. Dan kabel yang digunakan memiliki ukuran penampang sebesar 2,5 mm persegi. Dan syarat-syarat untuk pemasangan kWh sendiri itu, yang pertama lokasi harus mudah diakses. Yang kedua, ketinggian standarnya itu harus di atas 150 meter di atas lantai. Dan yang ketiga itu terhindar dari cuaca. Setelah syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan sesuai SLO,
konsumen bisa mengajukan pengajuan pemasangan KWH kepada pihak PLN. Nanti pihak PLN akan memberikan surat perintah kepada petugas teknisi untuk melakukan pemasangan KWH meter di rumah konsumen. Nah, cara memasang KWH meter, kita ambil sumber dari kabel SR. Kabel SR terdiri dari dua jenis, yaitu ada fasa dan netral. Nah, untuk input pertama kita sambungkan ke terminal, lalu outputnya kita sambungkan ke MCB. Nah, input pertama itu adalah kabel fasa, dan yang kedua, input kedua itu adalah kabel netral dari sumber PLN. Outputnya itu langsung ke instalasi rumah. Dan input ketiga untuk pemasangan kabel grounding. Untuk kabel keluaran dari KWH itu biasa disebut dengan kabel tufel. Nah, kabel tufel ini berisi dua kabel, yaitu kabel fasa dan kabel netral. Jika kita memasang KWH meter dengan daya misal 900 VA, maka luas penampang yang kita gunakan itu berukuran 2,5 mm persegi, dan untuk MCB yang kita pasang berukuran 4 ampere. Nah, kemudian untuk pemasangan kontak-kontak itu juga ada syarat-syarat tersendiri, yaitu ketinggian standarnya itu 150 meter di atas lantai. Jika harus dipasang rendah, harus memiliki ketinggian 30-50 cm dengan syarat harus ada penutupnya. Nah, kabel yang digunakan untuk pemasangan stop kontak-kontak itu biasanya menggunakan kabel NYM. Ukuran penampangnya itu 2,5 mm persegi. Nah, untuk kontak-kontak juga memiliki kapasitas beban sendiri, yaitu mulai dari 10 sampai 16 ampere. Nah, setelah itu tinggal kita sambung-sambung saja kabel-kabelnya untuk langkah pemasangannya. Nah, kabel fasa itu dipasang atau disambung pada terminal baut sisi kiri, dan untuk baut sisi kanan terminalnya itu digunakan untuk sambungan netral, dan yang di tengah untuk sambungan kabel grounding. Nah, fungsi dari grounding itu sebagai jalur pengaman jika terjadi kebocoran listrik. Yang kedua itu bisa mencegah sengatan listrik, dan yang ketiga menjaga peralatan dari petir. Jika sudah terpasang semuanya, kita bisa melakukan pengujian menggunakan tes pen. Harus ada salah satu lubang fasa yang menyala. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah atau kata yang kurang berkenan. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.